Baik, hari ini akan ada 2 materi dan untuk materi yang keempat yaitu perkembangan ekonomi Islam. Langsung saja saya akan bacakan CV moderator kita kali ini. Adapun moderator kita kali ini yaitu dengan moto jadi hebat dengan usaha 2 kali lebih keras. Nama Ega Rusanti, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang 15 Juni 1999. Jurusan Ekonomi Islam, hobi menulis, alamat BTN Bumi Samata Permai D16 1. Nomor HP 0853 4236 0680. Email egarusanti22@gmail.com. Pendidikan SDN 88 Batu Karopa, SMPN 40 Bulukumba, SMKN 1 Bulukumba, dan UIN Alauddin Makassar. Untuk itu saya persilakan kepada untuk riwayat organisasi. Yang pertama Wakil Sekretaris OSIS SMPN 40 Bulukumba, Sekretaris MPK SMKN 1 Bulukumba, Koordinator Umum KIR SMKN 1 Bulukumba, Ika Purna Siswa Mengenal Nusantara 1 Kementerian BUMN Republik Indonesia, anggota Bidang Kajian dan Minat Literasi Madrasah Integritas Bulukumba, Koordinator Departemen Humas KC4Kes UI6, Wakil Kabid Keilmuan dan Penalaran HMJEI, Kader HMI Komisariat FEBI Cabang Goaraya, Wakil Ketua Angkatan 2017 Ekonomi Islam, Wakil Ketua Forum Beasiswa Unggulan UIN Alauddin Makassar, Sekretaris Umum Alauddin Scholar, dan Majelis Syuro Organisasi atau MSO Struktural KC4Kes UIN Alauddin Makassar. Untuk itu saya persilakan kepada moderator. Masih ada prestasi. Oke, saya persilahkan kepada moderator untuk mengambil alih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya akhirnya kita bisa berkumpul kembali di hari ketiga Policy Development Training pada tahun 2021 ini, dan akhirnya hari ini memasuki hari terakhir untuk teman-teman dalam mengikuti kegiatan atau agenda FDT ini. Alhamdulillah hari ini kita memasuki materi perkembangan ekonomi syariah atau ekonomi Islam, di mana sebentar materi ini akan dibawakan oleh salah satu pemateri yang mungkin teman-teman sebagian sudah ada yang mengetahui dan saya yakin sangat handal di bidangnya karena beliau merupakan peneliti yang khusus dan fokus di bidang ekonomi Islam. Jadi mengapa sebenarnya kita harus mengetahui bagaimana perkembangan ekonomi Islam itu? Karena
selama ini yang kita ketahui, ekonomi Islam itu hanya pandangan kasarnya itu hanya berupa bank, anti riba dan segala macam. Padahal ekonomi Islam itu tidak muncul secara tiba-tiba. Dia melalui paradigma panjang, diskusi panjang oleh beberapa tokoh, bahkan memunculkan perdebatan itu sendiri. Kenapa? Karena ekonomi Islam itu menyatukan dua fokus yang sangat berbeda atau bertolak belakang antara ekonomi serta agama. Olehnya itu, kenapa hal ini sangat penting untuk dilakukan? Karena sebagai pegiat ekonomi rabani kita tidak harus kita harus mengetahui ekonomi Islam itu dari akar sebelum kita melejit jauh lebih dalam lagi. Olehnya itu, pemateri hari ini untuk materi perkembangan ekonomi syariah akan dibawakan oleh Kakanda Andi Satir Sofyan. Beliau lahir di Ujung Pandang 15 Juni 1991 yang mengambil fokus pada ekonomi syariah dengan alamat di BTN Angkatan Laut Antang, Makassar. Nomor telepon tertera 085264913605, email satirsofian@yahoo.com. Pengalaman profesi atau ilmiah pernah beliau emban pada tahun 2008, beliau menjadi anggota di organisasi pelajar Pondok Modern atau OPPM Al Barokah. Kemudian di tahun 2012 sampai 2013, beliau termasuk dalam divisi kajian KC4K Soein Alauddin Makassar, serta di tahun 2015 hingga sekarang beliau menjadi ketua alumni Forum Kajian Ekonomi Syariah atau 4K Soein Alauddin Makassar. Riwayat pendidikan di tahun 96 TK Islam Atira, kemudian di tahun 2010 beliau mengambil strata 1 dengan fokus ekonomi Islam di UIN Alauddin Makassar. Kemudian lanjut di tahun 2014 dengan strata 2 ekonomi syariah di Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar. Sementara riwayat pendidikan formal beliau pernah mengikuti beberapa pendidikan non formal atau kursus seperti kursus bahasa Inggris yang lulus dengan predikat A, kemudian praktikum SPSS dan praktikum Bamini Syariah. Pengalaman penelitian beliau ini didominasi oleh kajian-kajian mengenai ekonomi syariah, ada banyak sekali, dan telah terpublis ke beberapa jurnal-jurnal yang telah terakreditasi. Misalnya di tahun 2015, beliau meneliti mengenai keputusan nasabah dalam pemilihan jasa perbankan. Kemudian 2016 beliau kembali mengenai bank syariah terhadap sektor pertanian. Dan di tahun 2018 beliau melakukan penelitian dengan menjabat sebagai ketua dengan judul analisis penerapan manajemen risiko pembiayaan pada lembaga pembiayaan syariah di kasus PT XYZ. Masih banyak pengalaman kegiatan yang telah beliau lakukan juga dengan mengikuti konferensi baik nasional maupun internasional, kemudian beberapa focus group discussion. Di tahun 2018 beliau mengikuti Syariah Economic Training sebagai pemateri di dalam kegiatan Z dan RTT yang dilaksanakan oleh FOSE Sulawesi Selatan. Oke, mungkin itu CV atau profil dari pemateri kita pada hari ini. Olehnya itu, berhubung pemateri telah berada di dalam ruangan Zoom bersama kita, olehnya itu waktu dan tempat saya persilakan kepada pemateri. Terima kasih banyak kepada moderator yang telah memperkenalkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di suatu forum di mana forum ini ya bisa dibilang
saya kembali lagi karena dari tahun, maksudnya awal-awal FOSEI muncul dan sebagainya itu merupakan ya bisa dikatakan sudah lama ya, lama diperjuangkan ya. Semenjak saya masuk di tahun 2010, terus beralih ke 2011, dan mungkin ini cerita flashback ya, pas waktu awal mula dulu, pas waktu di angkatan saya bersama dengan Kasei di Unhas. Mungkin ini memang cerita di mana kita berjuang di Temilnas ya. Awal mula kita berjuang di Temilnas, FOSEI Sulawesi Selatan ya, itu di tahun 2013 ya. Jadi kalau di FOSEI Unhas itu yang saya ingat ya, Kak Angga ya, jadi Kak Angga yang 2009 selecting saya itu dia membawa Unhas, saya membawa dari UIN. Ya mungkin di tahun 2013 itu bisa dikatakan Sulawesi Selatan itu terbelakang ya, maksudnya proses dan dinamika keilmuan yang ada di Sulawesi Selatan itu jauh sekali daripada sekolah-sekolah atau universitas yang ada di Jawa. Memang jauh sekali. Bahkan kalau bisa dikatakan di Jawa Barat saja itu persaingan antar KC itu keras juga. Nah, sekarang karena kita berada di tahun 2021 ini, saya bisa katakan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara. Nah, banyak sekali pengalaman, maksudnya di tahun-tahun setelahnya dari 2013 akhirnya sampai di tahun 2021. KC-KC yang di FOSEI Sulawesi Selatan ini sudah pernah juara, maksudnya mewakili Sulawesi Selatan kita sudah pernah juara di Temilnas ya. Kenapa saya menyuarakan ini? Karena memang jangan sampai ada ketimpangan proses keilmuan antara Sulawesi Selatan dan Jawa dan sekitarnya. Karena saya alami sekali pada saat itu di tahun 2013 memang jauh sekali ya. Pengetahuan kita terhadap ekonomi Islam dengan di Sulawesi di Jawa itu jauh. Itu gapnya jauh sekali. Nah, sekarang di tahun 2021 alhamdulillah gap itu sudah mulai terkikis, jadi tidak didominasi lagi oleh dulu itu yang paling terkenal pas waktu saya ingat ya Tazkiyah itu, bayangkan pas waktu saya Temilnas itu digabet semuanya pialanya digabet. Nah, sekarang ya alhamdulillah tidak melulu Tazkiyah, sekarang sudah banyak KC-KC yang lain. Dan alhamdulillah di Unhas, di Makassar, di UIN Alauddin juga itu sudah bisa menyuarakan ya kekuatan dari kajian ekonomi syariah di tingkat nasional. Nah, itu puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu flashback cerita-cerita FOSEI pada zaman dahulu ya, alhamdulillah sampai sekarang ya masih berkembang besar ya di Sulawesi Selatan. Nah, karena materi saya juga ini perkembangan ekonomi Islam, ya cerita flashback juga dengan perkembangan FOSEI pada zaman era dahulu ya. Ya saya masih sering ketemu dengan mantan ketua FOSEI di 2008, Kak Ruslan, yang pas pada masa saya masih ada. Dan alhamdulillah ya mungkinlah silaturahmi itu yang akan mengembangkan FOSEI Sulawesi Selatan. Dan mungkin sekarang ini ya sudah banyak sekali ya ini FOSEI Maluku dan Sulawesi. Dulu ya cuma yang vokal ya Unhas, terus UIN Alauddin Makassar, dulu ada UIN. Di UIN dulu itu ada. Di mana UIT juga, UIT dulu itu ada. Terus desnya itu des keberapa ya, yang des ketiganya FOSEI kayaknya. Situ dilaksanakan, tetapi karena banyak perdebatan di sana ya akhirnya UIT nggak ada lagi. Dulu di UMI juga ada, saya kurang tahu kalau sekarang masih ada ya. Sekarang sudah ada Pare-Pare yang awalnya dulu di Unpar, terus KC Friends ya, terus ada lagi, sudah masuk lagi di Palopo. Nah, sekarang masuk lagi di Maluku, dan semoga di Kendari, dan semoga ya kita melebarkan sayap ya sampai Papua, amin ya. Oke, kali ini saya diberikan kesempatan oleh
OSCE Sulawesi Selatan membahas tentang perkembangan ekonomi Islam atau perkembangan ekonomi syariah. Saya tidak ingin menjelaskan secara historis. Maksudnya apa, Pak? Kalau secara historis, itu kan bisa dikatakan ya sejarah. Ya, saya tidak ingin menjelaskan tentang itu. Kenapa? Karena di setiap mata kuliah kalian, adik-adik pasti akan mendapati materi tentang sejarah-sejarah ekonomi Islam. Dan saya rasa itu tidak perlu lagi. Nah, yang saya ingin memberikan kalian ilmu di ekonomi Islam ini adalah bagaimana posisi kita ya, posisi ekonomi Islam di mata dunia dan juga posisi Indonesia di mata dunia. Apa penyebabnya sehingga posisi kita berada posisi itu? Sehingga itu yang akan menjadi tolak ukur kita untuk memberikan dakwah kepada masyarakat. Kenapa? Karena kalau saya ingin membahas historis ekonomi Islam itu sudah banyak sekali ya adik-adik ini, mulai dari dicetusnya tahun 1963 di Mesir ya, di awal mulanya dengan Bank Mirdnya. Jadi saya rasa tidak perlu dijelaskan, apalagi kalau di Indonesia kalian sering baca bukunya Syafri Antonio, terus menceritakan tentang awal mulanya dikembangannya bank muamalat. Nah itu kan saya rasa sudah mainstream, sudah biasa. Sekarang ini mungkin jarang sekali ada yang membahas tentang ini, perkembangan ekonomi Islam di mata dunia beserta juga Indonesia. Apa masalahnya ya? Kenapa kita begitu-begitu aja? Saya lebih banyak membicarakan data. Nah, karena kita membahas perkembangan ya, jadi perkembangan ya kita sampai di titik mana. Jadi saya banyak membahaskan data, jarang membahas tentang sejarahnya ya. Karena kalau kita mau bahas perkembangan kan bisa dikatakan bisa membuat timeline. Apa disebut dengan timeline ya, misalnya dari tahun 1963 sampai dekade berapa perkembangan ekonomi Islam bagaimana. Nah, itu pakai timeline dan saya rasa itu tidak perlu lagi karena pasti setiap dosen di mata kuliah binaannya masing-masing pasti ada memberikan materi itu dan sangat mainstream. Maksudnya mainstream ya sudah terlalu biasa. Jadi lebih cenderung ini data-data ya. Saya ingin memberikan kalian membuka mata kalian. Oh ternyata kita besar ya. Saya ingin memberitahukan bahwasanya di bidang ekonomi Islam hanya ekonomi Islam yang paling bisa dikatakan top ya, bisa dikatakan top di kalangan non Muslim. Kenapa? Karena yang berbeda dari ekonomi Islam dan keilmuan-keilmuan lain selain ekonomi Islam, misalnya contoh hukum Islam atau misalnya membahas tentang studi Islam, itu sangat jauh berbeda dengan ekonomi Islam. Kenapa? Karena di bagian ekonomi Islam itu ada pengakuan dari kalangan praktisi bahwasanya ekonomi Islam itu bisa diterapkan dengan non-Muslim. Nah, itu yang sangat berbeda di hukum Islam, keilmuan hukum Islam dan studi-studi Islam yang lainnya. Nah, ini yang saya ingin katakan kepada adik. Misalnya kalau hukum Islam itu tidak bisa diterapkan dalam hukum non-Muslim. Mereka bisa pelajari tetapi tidak bisa diterapkan. Nah, kalau ekonomi Islam, keilmuan ekonomi Islam, adik-adik dimanapun itu mereka hampir saya setiap reviewer penelitian mereka sering mengatakan apakah ekonomi Islam itu bisa diterapkan dengan orang non Muslim dan mereka mempertanyakan itu. Nah, karena mereka maksudnya para ilmuwan luar yang non Muslim sering bertanya itu ketika saya mereview jurnal-jurnal internasional. Mereka mempertanyakan itu, apakah ekonomi Islam ini bisa diterapkan di non-Muslim? Nah, kita sebagai Muslim, bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan itu? Bahwasanya memang Islam itu rahmatan lil alamin. Kalaupun misalnya ada perbedaan dari sisi nama, misalnya apa sih bedanya ekonomi dan ekonomi Islam sama saja? Nah, kita bisa tunjukkan dengan itu ya. Karena hampir di seluruh dunia, di jurnal-jurnal itu mempertanyakan hal-hal seperti itu ya. Hanya memang ekonomi Islam ini yang paling the best kalau menurut saya di kalangan non-Muslim. Tidak di yang lain itu tidak
jarang. Arsitektur Islam ada, cuma kurang dia masuk di wilayah pariwisata dan kurang dilirik ya, kurang dilirik di kalangan ini keilmuan mereka. Nah, berbeda kalau ekonomi Islam itu jurnal-jurnal untuk ekonomi Islam itu yang banyak lirik mulai dari Islamic marketing, akuntansi, ya terus finance. Nah, yang kurang tinggal ekonomi Islam yang kurang. Maksudnya apa Pak yang kurang ekonomi Islam? Ekonomi ini cakupannya luas. Nah, untuk membuat satu jurnal untuk ekonomi Islam yang terdiri dari ini masih kurang. Jadi kita masih butuh banyak indikator sehingga ekonomi Islam itu bisa diakui di mata dunia internasional. Kenapa? Karena sampai sekarang perkembangan ekonomi Islam itu masih kecil ya, masih kecil. Nah, dengan kecilnya itu orang-orang non-Muslim mengatakan masih belum layak untuk dijadikan sebuah keilmuan, sehingga ya terjadi banyak perdebatan. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan posisi kita di mana, sehingga ke depan apa ya kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai akademisi apa yang perlu kita kembangkan ya untuk bisa mengembangkan ekonomi Islam. Nah, kita masuk nih di sekarang posisi kita ya, the global Islamic economic ya. Nah, kalau secara konsumen ya, kesempatan konsumen kalau diceritakan dalam sebuah laporan, ini ada laporan dunia, saya ambil dari laporan dunia. Jadi kesempatan konsumen yang bisa didapatkan oleh ekonomi Islam itu sebanyak 2,2 triliun ya untuk pembelanjaan ya. Jadi 2,2 triliun itu bisa dikatakan bisa mengembangkan indikator-indikator global Islamic economic ya. Nah, ditambah dengan 5,2% itu pertumbuhannya setiap tahun ya, year on year ya. Terus apalagi kesempatan yang kita miliki 1,8 miliar muslim yang ada di seluruh dunia. Ini menjadi salah satu indikator bahwasanya kita punya kesempatan untuk memberikan kesempatan ekonomi Islam itu bisa besar. Yang kedua, real economy sector ada 6. Nah, jadi ada 6 real sektor ekonomi. Nah, inilah yang menjadi perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi murni, Dek. Ternyata kalau kalian pelajari ekonomi, ilmu ekonomi, itu banyak sektor dalam ini. Banyak sektor yang ada pada ilmu ekonomi. Kalian belajar komoditi, sektor keuangan dan sebagainya. Nah, untuk ekonomi Islam sendiri yang baru diakui itu masih minim ya, di antara 6-7 lah, karena butuh lagi banyak penelitian supaya kita bisa mengatakan oh ternyata kita punya sektor real. Maksudnya apa itu maksudnya Pak? Sektor real ini sektor yang akan mengembangkan ekonomi Islam. Sektor-sektor apa sajalah yang akan kita ketahui ya sebentar, nanti saya akan perlihatkan slide-nya. Jadi dari 2,2 triliun dan perkembangan 5,2 per tahun dan beserta dengan 1,8 miliar muslim itu mengembangkan 6 sektor real. 6 sektor inilah yang berkumpul menjadi satu sehingga menjadilah Islamic economic ya. Ya ini masih kecil dan diharapkan ke depan di tahun-tahun selanjutnya sektor ini berkembang, tidak hanya dalam 6 sektor ini. Sebenarnya ada banyak sektor, cuma yang real ini yang masih ini. Nah, sekarang kita masuk sektor-sektor apa saja yang masuk dalam 6 sektor itu. Nah, ini ya sektornya. Jadi ini masih 5, nanti ada satu lagi. Nah, ini sektor yang sekarang bisa dikatakan sektor real yang bisa kita klaim bahwasanya inilah ekonomi Islam, ya. Jadi ini 6 sektor ini yang kita bisa katakan bahwasanya inilah ekonomi Islam. Kalau ekonomi konvensional kan banyak sektornya daripada ini. Nah, versi kita ekonomi Islam itu apa saja, Pak? Ya, yang pertama halal food. Nah, ini halal food ini banyak sekali. Perkembangannya juga kalau setiap tahun ya 1,369 ya. Kalau billion itu artinya ya jutaan. Itu ke depannya kumulatif annual growth rate-nya itu bisa sampai 6,3 di seluruh dunia di tahun 2024. Jadi pencapaiannya menurut laporan keuangan Global Islamic Economic itu 6,3% ke depan bisa maju. Ya dari 1,3
369. Nah, jadi indikator pertama itu halal food. Terus indikator kedua apa, Pak? Fashion. Ini jangan dikira fashion seperti jilbab itu salah satu primadona di kajian-kajian marketing dan juga primadona di Inggris sekarang. Jadi model fashion apa namanya, gaya-gaya setiap negara dalam memakai fashion keislaman itu bisa dikatakan menjadi primadona deh. Kalau kalau laki-laki di kalangan orang ini kan jarang, tapi memang kalau bagi wanita ya kerudung itu kan himar dan sebagainya sudah menjadi fashion. Nah, itu menjadi primadona sendiri di kalangan Eropa ya. Bahkan di Timur Arab juga berbeda ininya. Nah, ini salah satu indikator juga bahwasanya inilah salah satu indikator ekonomi Islam, fashion. Nah, yang ketiga adalah media dan rekreasi ya. Rekreasi ya pariwisata. Ya, jadi media juga ini penting. Media-media seperti apa, Pak? Ya, banyak. Dan kalau kalian lihat di Arab Saudi, media-medianya jarang sekali mereka banyak sekali memperlihatkan kajian-kajian Islami. Nah, itu kalau di Arab itu biasa ada memang pengajian khusus. Nah, kalau di Islam kan ada juga di Islam ya, misalnya kalau di setiap pagi-pagi kan ada kultum-kultum. Nah, itu media juga masuk itu. Nah, itu salah satu indikator ya, indikator ekonomi Islam. Nah, indikator keempat ya Muslim friendly travel ya. Nah, ini pariwisata juga. Nah, ini yang paling mencengang di sini adalah Malaysia menjadi indikator utama dalam pariwisata. Nah, bukan di Indonesia. Indonesia masih jelek ininya, indikator muslimnya untuk pariwisata. Kenapa? Karena masih berbaur. Bahkan kalau kita katakan di Bali itu yang memperkuat pariwisatanya kan bukan agama Islam tetapi dari agama Hindunya ya. Nah, ini indikator Muslim friendly travel. Nah, kenapa di sini bukan halal tourism, Pak? Muslim friendly travel. Nah, ini yang menjadi perdebatan di kalangan praktisi. Saya walaupun ini hanya sebuah kata, tetapi ternyata ini penuh dengan bisa dikatakan penuh dengan kritik bagi kalangan orang non Muslim. Jadi saya cerita sedikit. Ini Muslim friendly travel ini kalau di kalangan akademisi terkenal sekali yang pencetusnya ini Bator Ismail. Dia mengatakan bahwasanya kalau kita memakai istilah halal tourism, walaupun halal tourism sendiri itu terdengar banyak di kalangan akademisi, tetapi orang sudah mulai memakai istilah ini Muslim friendly travel. Kenapa? Karena banyak non-Muslim mengkritik bahwasanya ini kalian mau hidup di mana? Mau hidup di negara Muslim atau negara Kristen? Padahal kalian pergi jalan-jalan di negara-negara non-Muslim. Nah, sehingga muncullah istilah Muslim friendly travel, di mana semua pariwisata itu memberikan fasilitas Islam. Misalnya ada kesempatan, misalnya dia berada di negara Italia, di Italia itu memberikan fasilitas misalnya ruangan untuk beribadah. Nah, itu namanya Muslim friendly travel. Orang Italia non Muslim memberikan kesempatan kepada orang Muslim untuk melakukan ibadah, atau orang non Muslim memberikan makanan halal ya bagi turis Muslim. Nah, kenapa akhirnya orang mengatakan akademisi mengatakan bukan halal tourism, tetapi lebih tepatnya Muslim friendly travel. Nah, ini juga terjadi di Sulawesi Selatan. Di mana yang terjadi, Pak? Di Toraja. Jadi banyak memang ada pengecaman terkait dengan halal tourism. Akhirnya para akademisi merubah istilah itu menjadi Muslim friendly travel. Kenapa friendly? Ya mereka memberikan fasilitas ekonomi kualitas Islam di situ ya. Misalnya itu tadi ada arah kiblat. Jadi indikatornya itu ada arah kiblat, terus ada ruangan untuk sholat ya. Terus kalau ada ruang wudhunya juga lebih bagus, karena kan masa orang mau wudhu di wastafel juga kan tidak bagus ya. Terus apalagi Pak, misalnya kesediaan makanan, kesediaan air, kebersihan juga masuk dalam ranah itu. Nah, ini makanya ditaruh Muslim friendly travel. Nah, terus ada lagi indikator ini yang kedua ini
halal farmasi ya, ini ke dunia farmasi dan halal kosmetik, ini indikator baru. Ya, indikator baru yang paling terbaru sekali ya ini kosmetik dan farmasi. Nah, ini indikator di mana semua yang berbau kosmetik yang memang harus diberikan label halal, dan juga dunia farmasi, dunia kesehatan. Nah, ini masih baru karena sebenarnya indikator yang paling sering itu ya pasti indikator keuangan. Nah, nanti setelah ini baru indikator keuangan, karena dari ke-7 ya, sebenarnya ini kan yang baru ini kan ini farmasi dan kosmetik. Nah, kalau dibilang dari segi pasar ya kosmetik yang paling terbaru. Nah, yang paling terbesar kan keuangan, dan itulah yang paling banyak cabangnya. Kalau yang lain ini tidak ada cabangnya. Halal food ini yang sedikit ada cabang, fashion ini kurang, media ini masih kurang, Muslim friendly travel ini masih kurang, tetapi sudah mulai berakar. Nah, ini yang kedua ini masih baru. Nah, jadi ternyata ada indikator halal kosmetik. Ya, ini kalau kalian cari di mata kuliah tidak ada nih halal kosmetik, karena ini baru memang indikatornya. Sampai sekarang belum data untuk halal kosmetik di Indonesia masih kurang. Saya belum dapatkan halal kosmetik ini versi dunia. Jadi bisa saja di negara-negara lain, misalnya di Malaysia sudah memakai indikator ini. Dia sudah menghitung berapa produk yang sudah dilegalisasi oleh MUI-nya mereka, sehingga terdapatlah data ternyata halal kosmetik itu berpotensi untuk memberikan kontribusi di ekonomi Islam. 64 juta ya, miliar, masih kecil. US dollar itu masih kecil. Berbeda dengan halal farmasi. Farmasi kan ini masih sudah besar 92. Kenapa? Karena kebutuhan ya, tingkat kebutuhan terhadap kesehatan. Nah, perbedaannya kenapa kosmetik ini besar ya, memang Pak, pasar wanita itu besar. Ya. Jadi nggak bisa kita sepelekan ya, hampir sama dengan fashion ya. Jadi kosmetik dan fashion itu satu irama kalau di kalangan ini marketing ya, atau ilmu manajemen ya, ilmu produk ya, fashion dan kosmetik itu satu. Nah, makanya indikator kosmetik itu sudah mulai muncul di negara-negara lain. Di Indonesia masih belum, masih jarang lah ada datanya itu. Nah, sekarang kita masuk ini indikator paling terbesar dari ke-7 ini. Nah, ini adalah perkembangan keuangan Islam ya. Nah, ini yang menjadi dilematis ya, karena pangsa pasar kita ini adalah Muslim, tetapi kita masih kurang. Jadi kalau kita berbicara dengan tahun 2019, karena 2020 sama 2021 itu pandemi, akhirnya data-data itu tidak banyak terhimpun deh. Jadi susah mendapatkan data karena kita tidak bisa terjun langsung ke daerah. Nah, sampai sekarang saya cari-cari laporan keuangan dan sebagainya itu minim sekali. Nah, maka dari itu ya sampainya tahun 2019. Nah, di tahun 2012 sampai tahun 2019 itu terjadi peningkatan ya. Ya, ini bilion juga ya, miliar. Nah, aspek terbesar dari keuangan Islam itu yang pertama Islamic banking. Ini yang pertama jelas. Yang kedua sukuk. Dan ketiga, IFIS ini apa ya? Institusi. Misalnya lembaga seperti BMT. BMT ini masuk kecil ini di sini. BMT. Terus peminjaman kredit Islam ya. Jadi kredit menurut Islam ya ada itu 5%. Terus Islamic Fund ini bisa dikatakan seperti zakat juga masuk, karena funding mengumpulkan indikator-indikator seperti ini masih kecil. Terus takaful. Nah, ini takaful asuransi ini ada 2%. Jadi memang yang mendominasi itu adalah Islamic banking. Ya, 69%. Nah, kalau kita lihat penyebarannya di dunia itu bagaimana? Nah, ternyata yang mendominasi perkembangan ekonomi Islam dari 69% Islamic banking itu berada dalam MENA ya. Apa itu MENA, Pak? Middle Eastern ya, and Afrika, North Africa. Negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Ternyata itu bagiannya di sini. Kalau dalam peta itu bagiannya di sini. Ya, yang hijau-hijau gelap. Jadi kalau hijau gelap itu tempat bisa dikatakan tempat berkembangnya Islamic finance ya, indikator bahwasanya
ekonomi Islam itu terpakai di dunia itu. Nah, di Australia saja itu ada yang pakai ekonomi Islam. Bahkan sudah ada S2-nya di sana. Jadi kalau kalian mau S2, nggak mau jauh selain Malaysia, ada di Australia. Ada. Ekonomi Islam di Australia ada. Yang paling dekat kan ini, yang paling charter kan di Inggris. Ada di Durham University, Oxford juga ada. Tetapi yang paling terkenal memang di sini ya, di Inggris sama Malaysia. Nah, kalau kita mau dekat lagi, ya ada Australia. Kalau mau pakai bule-bule sedikit, ya di Australia sudah ada satu cuma saja. Satu universitas saja. Tapi sudah mulai. Nah, karena gini, karena Islam itu ada, Pak. Ternyata itu dari bagian dari peran yang perannya para akademisi. Ketika ada suatu jurusan ekonomi di sebuah negara, itu mau tidak mau ada orang yang memakai ekonomi Islam, ya. Misalnya kayak Australia ini. Jadi mereka butuh yang namanya konsultan. Nah, kalian sebagai mahasiswa ya itulah yang menyebarkan ekonomi Islam ya. Nah, jadi di Australia ini ada karena itu. Yang membuka kelas internasional. Jadi kalau yang terbuka kelas internasional ini di Australia. Nah, biasanya kita banyak tidak ketahui jurusan-jurusan ekonomi Islam ternyata sudah banyak di seluruh dunia, tetapi dia tidak membuka kelas internasional. Akhirnya kita tidak tahu. Nah, kalau dari sisi finance, itu tadi saya katakan yang menjadi juara ya memang negara-negara Timur Tengah. Nah, yang bagusnya lagi ternyata Asia Tenggara itu negara kedua terbesar. Ya, Asia Tenggara itu didominasi cuma 2 negara, yaitu Malaysia dan Indonesia. Nah, baru ke GCC, ini GCC, terus Europe. Nah, Eropa alhamdulillah ada. Ya, terus Amerika 2 Amerika Selatan dan Amerika Utara saja 3%. South Asia ada, Saharan, maksudnya ini Afrika Selatan. Nah, Asia ada Asia cuma 2. Nah, ternyata Islamic Finance ya, development dari Islamic Banking, Sukuk, terus apalagi IV ya, Institutional Financial Institution ya, Islamic Financial Institution, nah, itu masuk dalam ranah ini. Nah, sekarang kalau versi dunia mengatakan untuk bisa mengembangkan ekonomi Islam itu apa saja, Pak? What help in shaping the Islamic finance industry during 2019? Apa yang bisa membuat ekonomi Islam itu menyebar di seluruh dunia di tahun 2019 untuk bagian keuangan? Yang pertama itu peningkatan jumlah Islamic Financial Institution. Nah, yang tercatat dalam dunia itu baru 1.526 Islamic Financial Institution. Ya, lembaga-lembaga seperti kan di Indonesia itu ada Gadai kan, Gadai Syariah. Nah, itu masih di Indonesia, di negara lain kan kurang. Nah, itu yang bisa dikatakan butuh lagi perkembangan atau apa bisa dikatakan butuh lagi institusi ya yang harus dibangun. Misalnya di sini kalau contoh ya misalnya setiap mahasiswa membuat BMT, oh itu langsung besar itu pasarnya kalau langsung setiap mahasiswa membuat BMT. Jadi kalau untuk bisa membuat Islamic Finance itu maju, ya 1.526 ini harus berkembang pesat. Yang kedua, apa? Countries with Islamic Finance Regulation. Ternyata hanya 46 negara dari berbagai negara yang mengeluarkan tentang regulasi Islamic Finance. Nah, ini penting. Kenapa Pak penting? Karena satu, negara ketika ingin memberikan kebebasan bagi sebuah negara membuat Islamic Financial Institution itu harus dinaungi oleh apa? Regulasi. Kalau hanya 46 negara berarti ya pangsa pasar kita kecil, ya. Nah, masih banyak negara-negara lain yang tidak memberikan melegalisasi yang namanya Islamic Finance, ya. Itu penting deh. Bisa dikatakan ya kalau 46 negara ya hanya negara-negara top-top ini saja. Nah, kalau kalian pelajari pelajaran perbankan untuk membuka sebuah bank saja itu kan ada persyaratan. Nah, kalau tidak ada payung hukum untuk membuat bank Islam ya otomatis tidak bisa dibuat ini institusinya.
institusi Islam. Nah, makanya dibutuhkan Country Islamic Finance Regulation. Nah, yang ketiga, kalau kalian mau membuat ekonomi Islam ini maju, yaitu Sharia Scholars. Nah, ternyata ya, ini Sharia Scholars representing Islamic Financial Institution. Ternyata dari 1526 Islamic Financial Institution masih sedikit ya SDM mereka itu berlatar belakang apa? Berlatar belakang ekonomi Islam. Ternyata di dunia juga demikian. Ya, ini yang menjadi ini. Misalnya kok di perbankan syariah kok yang jadi sarjana yang diambil sarjana perpustakaan. Nah, itu juga berlaku di mana? Berlaku di dunia. Ternyata tidak hanya di Indonesia, karena hanya sedikit ya. Ini masih problem ya untuk bisa membuat ekonomi Islam itu jaya ya. Syariah Scholars banyak sarjanawan ini itu mempresentasikan dalam institusi keuangan Islam. Nah, kalau kalian misalnya lulus terus tidak bekerja di Islamic Finance ya, itu juga sebuah kemunduran. Akhirnya kita menciptakan pengangguran juga. Nah, jadi untuk bisa membuat shaping in the Islamic Finance industry ya harus bekerja juga di Islamic Financial Institution, misalnya kayak Gade Syariah, Bank Syariah, Basnas atau Easy dan sebagainya. Itu juga menjadi salah satu indikator. Nah, indikator keempat apa? CSR funds. Nah, CSR itu hal yang wajib juga. Kenapa? Karena kalau misalnya CSR funds tidak distribusikan ya, 1,16 miliar US dollar itu juga harus bertambah banyak. Nah, ini kalau kalian bahas rasio gini tentang ketimpangan antara kemiskinan dan orang kaya, nah itu perlu digalakkan namanya CSR funds. Ya, kalau dalam bahasa kerennya dalam Islam ya zakat perdagangan atau zakat perusahaan lah. Nah, kalau CSR fund kan ini kan khusus untuk negara-negara non muslim ya, kalau menurut saya perusahaan-perusahaan non muslim. Kenapa? Karena CSR itu kan bisa dikatakan zakatnya lah ya bagi mereka. Tapi kan cocok aja pakai zakat perusahaan daripada ribet ya. Tapi ini masalahnya CSR ini sudah menjadi regulasi dipunyai oleh regulasi dunia sehingga sudah baku ya harus dikeluarkan. Terus yang kelima apa untuk bisa membuat ekonomi Islam itu maju? Islamic Finance Education Providers. Ternyata kalau negara-negara ingin membuat negara ekonomi Islam itu maju ya harus menyediakan yang namanya edukasi tentang Islamic Finance. Ya minimal seperti universitas menciptakan jurusan ekonomi Islam, perbankan syariah, atau di tingkat SMA-nya sudah ada pelajaran ekonomi Islam. Nah, itu sudah bagus. Nah, itu jadi salah satu untuk membuat shaping in the Islamic Finance. Kalian tidak akan dapat ini di mata kuliah. Kenapa? Karena ya jarang ada berpikir begini. Ya, ini masalahnya ini adalah indikator ya untuk membuat ekonomi Islam berkembang. Biasanya kalian berpikir kalau mau ekonomi Islam maju, tabung di bank syariah sama-sama. Tidak juga. Ya, ternyata ada juga ini. Kalian mendaftar di ekonomi Islam juga sebagai kemajuan, Pak. Ya, kalian mendaftar menjadi bagian dari ekonomi Islam itu memberikan kontribusi ya, bukan hanya dalam memberikan tabung, maksudnya menabung di bank syariah itu sudah membangun ekonomi Islam, tidak juga. Ternyata kalian juga masuk di ekonomi Islam sudah memberikan kontribusi kepada ekonomi Islam. Nah, yang kedua adalah Islam yang ke berapa nih ya? 1 2 3 4 5 6 ya, Islamic Finance Research Paper. Ini juga untuk memberikan kontribusi kepada keuangan Islam yaitu research papers. Ya, penelitian. Ini skripsi kalian ini adik-adik kalau misalnya kalian sudah lulus atau lomba-lomba kalian setelah lulus itu akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi Islam. Ya, jadi ini tidak ini ya. Biasa itu saya sering sekali bilang killer ya gara-gara ini research papers. Kenapa saya menggaungkan ini research papers penelitian ya? Karena
sepengetahuan saya, negara yang berkembang itu pasti riset papers-nya itu bagus. Di Amerika itu banyak jurnal-jurnal Amerika tentang ini, mereka bagus karena itu tadi kegiatan penelitian mereka jalan. Ya, bahkan di perusahaan-perusahaan besar itu ada lembaga penelitinya. Nah, kalau misalnya penelitian tidak berkualitas, skripsi adik-adik tidak berkualitas, itu memberikan gambaran bahwa kita juga kurang berkualitas. Kenapa ya? Itu tadi, ketika riset papers itu dibuat, riset itu akan memberikan kebaruan, perkembangan ilmu. Kalau paper kita tidak berkembang, hanya begitu-begitu saja, ya berarti ya ekonomi Islam begitu-begitu saja. Akhirnya saya katakan, kalau kalian ingin mengembangkan ekonomi Islam, maka kalian harus membuat riset papers yang bagus. Nah, saya alhamdulillah sudah dua kali ini saya memberikan kontribusi dalam ekonomi Islam tentang kebaharuan Islamic Finance. Alhamdulillah sudah ada yang kutip itu ya, Pak Safi Antonio satu. Terus ini saya juga memberikan keilmuan di bidang pariwisata halal, membuat konsep ya. Semakin banyak kita memberikan kontribusi pemikiran baru terhadap keuangan Islam atau ekonomi Islam, itu akan semakin memberikan kemapanan ilmu terhadap ekonomi Islam, sehingga hal itu akan membuat ekonomi Islam semakin berkembang. Nah, itu penting, Islamic Finance Paper. Nah, yang 7 apa? Islamic Finance Events. Nah, ternyata yang membuat ekonomi Islam besar ya event-event. Kalau kalian sering membuat kegiatan, nah inilah kegiatan juga mahasiswa juga membuat kegiatan, event-event seperti ini juga. Kalau event besar ini ada 463 event besar tentang ekonomi Islam di tahun 2019. Nah, ini juga memberikan bahwasanya ekonomi Islam itu besar. Ya. Dan yang terakhir, New on Islamic Finance. New on Islamic Finance ya berita tentang ini membuat ekonomi Islam viral juga, salah satu indikator bahwasanya kita bisa mengembangkan industri keuangan Islam. Nah, seperti itu ya. Jadi semua yang tadi itu adalah saran-saran dari peneliti-peneliti tingkat dunia. Jadi ke-8 ini masukan dari saran peneliti-peneliti dunia terkait dengan bagaimana kita mengembangkan keuangan Islam. Ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke ranah Indonesia. Ya, kalau kita belajar berbicara dunia, perkembangan dunia sudah sampai di situ. Nah, sekarang kita melihat perkembangan ekonomi Islam di Indonesia nih. Nah, sekarang Indonesia itu berada pada tingkat mana? Nah, kalau dari peringkat Indonesia dari Global Muslim Travel Index tahun 2019 peringkat pertama, terus Global Islamic Finance Report nomor pertama, terus Islamic Finance Development Report itu nomor 4. Nah, ini Indonesia di sini, di State of Global Islamic Economy yang laporannya tadi itu Indonesia pada peringkat ke-5. Nah, ini masih 4 aja ininya untuk lembaga ratingnya, masih butuh lagi banyak ya. Kenapa ini setiap lembaga ini memberikan rating masing-masing, berbeda ininya. Berbeda indikatornya setiap masing-masing indikator ya. Kalau ini the State of Global Islamic Economic tadi itu indikatornya tadi 6 yang paling maksimal ya, yang paling ini. Tapi menjadi 7 kalau kita besarkan ya. Itu Indonesia posisi 5, berarti kita masih kecil. Nah, ternyata kalau kita lihat dari tadi ya, dari hasil peringkat Indonesia di tingkat dunia, ternyata pengembangan keuangan syariah masih jauh dibandingkan dengan potensinya. Jadi pada tahun 2019 ya, market share keuangan syariah itu termasuk perbankan, asuransi baru mencapai 8,6%. Sedangkan khusus untuk perbankan syariah itu baru 5,6%. Apa maksudnya ini, Pak? Jadi begini, kalau kita pakai analogi, kalian lihat analogi ya, kalian lihat ini pie chart ini 94% orang menanam di konvensional. Kita itu berada 6%. Ini lihat kecil banget nih, 6% nih. Kita itu ada di sini. Nah, cepat sekali nih. Nggak apa-apa lah, langsung aja. Nah, jadi tadi ya 94% kita yang mendominasi memakai
jasa keuangan konvensional. Sedangkan 6%-nya itu cuma ya orang-orang yang ini ya orang betul-betul taat kepada ekonomi Islam. Nah, dari survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia, kalau versi Bank Indonesia sama survei OJK, dia akhirnya bertanya-tanya, gimana, kenapa sih ini ekonomi Islam itu rendah? Maksudnya pangsa pasarnya itu rendah banget ya. Nah, survei Bank Indonesia akhirnya membuat penelitian, gimana kalau kita teliti tentang literasi keuangan Islam? Apakah memang orang betul-betul paham sih ini ekonomi Islam? Ternyata hasil surveinya mengatakan, oh ternyata cuma 16,3% yang paham tentang ekonomi keuangan Islam. Hanya 16,3%. Jadi kalau ditanya, bilang, apakah Anda tahu tentang riba? Ya, tahu. Anda tahu, tapi ketika kalian lihat datanya di perbankan syariah yang menabung di bank syariah cuma 6%. Nah, jadi 16,3% tahu ekonomi Islam itu ada. Nah, kalau versi OJK dia cuma mengatakan cuma 8,9%. Wah, kecil banget ya dari dua kali lipat. Nah, kalau menurut indeks inklusi keuangan syariah nasional itu cuma 9,1. Nah, jadi memang dilematis ya, kita ini masih kecil. Ini penyebabnya apa sih nih ya? Kenapa bisa kecil begini ya? Nah, sekarang kita masuk lagi ke ranah yang lebih detail ya, maksudnya ini untuk membentuk pemahaman adik-adik terkait dengan fakta-fakta yang terjadi di ekonomi Islam di Indonesia terutama. Nah, sekarang kita masuk regulasi. Nah, kalau kita lihat di tadi salah satu indikator untuk membuat ekonomi Islam maju yaitu adanya regulasi regulasi ekonomi Islam di setiap negara, baru 46 negara. Nah, Indonesia kalau secara nasional itu bisa dikatakan banyak sekali fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia terkait dengan ekonomi Islam. Menteri Keuangan juga banyak memberikan permen-permen untuk ekonomi Islam. OJK juga untuk ekonomi Islam ada. Nah, yang miris itu ternyata ada di regulasi tingkat daerah. Nah, ini yang disasar oleh KNEKS ya, Komisi Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Jadi ternyata hasil penelitian KNEKS bahwasanya faktanya hanya sedikit ya, dari setiap daerah itu mengeluarkan perda-perda syariah untuk ekonomi Islam. Ya, jadi begini, dari hasil penelitian ekonomi syariah, penelitian KNEKS, hanya beberapa daerah yang mengeluarkan regulasi tentang ekonomi syariah. Yang pertama Aceh, nomor pertama nih. Jadi ini Aceh nomor pertama dalam regulasi tentang ekonomi syariah. Itu ada 4 ini yang sudah final terkait dengan peraturan daerah terkait keuangan syariah. Ini ada 4 nih. Nah, terus ada 1 tentang peraturan daerah terkait industri halal. Terus ada 1 lagi peraturan daerah terkait makanan minuman halal. Nah, ini faktanya cuma Aceh. Terus di tahap finalisasi ini tidak ada tawa. Jadi DPRD-nya Aceh itu mendukung potensi ekonomi syariah di sana. DPRD-nya Aceh. Sumatera Barat satu-satu aja, Sumatera Barat. Sedikit, cuma 2 terkait dengan perda ekonomi syariah. Jawa Barat ada yang 2. Nah, Jawa Timur ini cuma 1. Nah, yang mirisnya Sulawesi Selatan itu masih 1. Ya, Sulawesi Selatan kita masih 1. Terus tahap finalisasi ini masih digodok di ini. Ini alhamdulillah karena gubernur kita salah satu yang menyokong perda ini ya. Jadi kemarin itu ada salah satu dosen ekonomi Islam di UIN dan juga ada dosen UMI, terus ada juga dosen Unhas itu bergabung menjadi satu membuat perda ini. Perda terkait industri halal. Nah, alhamdulillah ini Sulawesi Selatan ada 1. Nah, kalau misalnya tidak ada salah satu dari kita yang masuk ke ranah bukan politik ya, maksudnya ranah itu tadi pemegang kebijakan regulasi, maka regulasi di tingkat daerah itu tidak ada.
Nah, bayangkan dari berapa kabupaten, beberapa kota yang ada di Indonesia, cuma ini provinsi ya, cuma ini saja yang menyuarakan ekonomi Islam. Kalimantan Timur 1, Selatan 1, Nusa Tenggara Barat 3, ya Jakarta ada lumayan Jakarta nih, ada 5, Jawa Timur cuma 1, Jawa Barat ya sedikit. Ya ini saya ambil dari KNKS ya. Kalau kita lihat secara jumlah, ya finalisasinya ada 32 ini, 80% ini 32 ya, 32 perda, pergub ya, atau peraturan gubernur atau peraturan daerah terkait dengan ekonomi syariah. Kecil ya. Jadi kalau tanya bagaimana perkembangan ekonomi syariah di daerah ya kecil karena regulasi kita masih sedikit. Ya, begitulah perkembangan kita di zaman sekarang ya. Ya, semoga setiap tahun bertumbuhlah perdanya, jangan mati. Ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa pangsa pasarnya rendah tetapi mayoritas muslim? Nah, ini menjadi pertanyaan di kalangan muslim. Apa sih yang menyebabkan bahwasanya keuangan Islam itu kecil? Apa ya? Ternyata saya cari ternyata memang ada teori ya. Saya lihat dari ini penelitian tahun sudah lama sekali nih. 2003 ya. Tulisannya Beger. Ternyata memang kita kalah start. Jadi ada memang teori mengatakan the early mover advantage. Siapa duluan masuk pasar, dialah yang menguasai pasar. Nah, misalnya kalau kalian mau masuk di pasarnya YouTube, Anda kalah sama Baginda yang mulia Hatta Halilintar. Kenapa? Karena dialah yang pertama yang sering mempost YouTube. Nah, kalian tidak akan bisa menggeser Hatta Halilintar kalau dialah yang menjadi early mover advantage. Nah, itu sudah teori deh. Nah, sama dengan ini ekonomi Islam, kita memang kalah di situ. Maksudnya baru memulai. Nah, itu wajar secara ini, secara ilmiah, teori. Ya, kalau kalian masuk pangsa pasar apapun, pasti ada yang namanya orang terbesar di situ. Siapa yang duluan memulai? Ya, masuk dunia apalah, sama semua. Misalnya Instagram, ya ada namanya selebgram, dialah yang awal mula yang ini. Ada juga TikTok siapa, ya, Avandelov lah siapa. YouTuber ya Anda tidak bisa kalahkan itu karena mereka sudah masuk ya early mover advantage, dia sudah duluan masuk dan itu menjadi teori bahwasanya kenapa ekonomi Islam itu masih belum bisa kalahkan ekonomi konvensional karena memang secara teori orang sudah mengakar terhadap bahan konvensional. Nah, untuk bisa merubah seperti itu ya kita harus banyak melakukan usaha apa saja Pak yang harus kita lakukan. Nah, ternyata KNEKS sudah memberikan solusi untuk itu. Nah, dia mempunyai ini strategi. Waduh kok duluan nih. Nah, KNEKS ini memberikan strategi supaya ekonomi Islam di Indonesia itu maju. Yang pertama memang kalau strategi dasarnya peningkatan kesadaran publik. Ini masalahnya ya wajar lah ya. Kenapa ini strategi utama? Karena tingkat literasi kita rendah ternyata ya. Banyak muslim tapi tidak tahu ekonomi Islam. Nah, ini siapa perannya Pak? Ya perannya kita mahasiswa. Kita cenderung menyebarkan kebaikan terhadap masyarakat. Oh, ternyata ekonomi Islam itu bagus dan lain sebagainya. Nah, itu meningkatkan kesadaran publik. Yang kedua apa? Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Nah, ini yang menjadi masalah. Kualitas sumber daya manusia seperti tadi yang dikatakan di Global Economic Indicator apa? Ternyata banyak institusi yang tidak mengambil sarjana ekonomi Islam. Nah, akhirnya ya itu tadi kualitas sumber daya manusia tidak sesuai dengan bidangnya. Nah, peningkatan kuantitasnya juga tidak ada. Nah, ini salah satu indikator yang harus dikuatkan. Yang kedua apalagi penguatan kapasitas riset dan pengembangan. Nah, ini mahasiswa kalian tugasnya ketika skripsi kalian itu buatlah skripsi yang memberikan kontribusi terhadap ekonomi Islam. Jangan hanya untuk menyelesaikan tugas ini. Itu yang penting deh. Kenapa kalau dosen? Karena dosen itu kenapa kalau dosen? Kalau dosen itu setiap tahun dia harus meneliti. Nah, karena setiap meneliti pasti ada kontribusi. Bahkan saya push up diri saya untuk memberikan sesuatu untuk ekonomi Islam, yaitu membuat model atau konsep gimana lah caranya supaya ekonomi Islam itu ada.
Jadi alhamdulillah sudah 2 atau 3 itu konsep yang saya cetuskan untuk ekonomi Islam. Yang satu itu terkait dengan pengukuran risiko, saya jelaskan. Yang kedua itu tentang halal tourism. Nah itu, jadi biasanya ketika saya mau buat riset, saya tidak mau riset saya itu serta-merta saja, tapi minimal ada kontribusinya lah. Nah, minimal konsep, karena kita butuh konsep untuk menguatkan ekonomi Islam. Jadi ini bagian saya ini di bagian sini. Nih. Nah, ada lagi penguatan fatwa dan riset tata kelola, ini bagian orang-orang yang menggeluti di bidang-bidang politik atau masuk dalam kajian ulama, karena fatwa ini kan bukan bisa jadi ranah saya, tetapi saya sudah tidak ada yang lebih hebat dari itu. Nah, saya masuk di sini, penguatan kapasitas riset. Nah, ini mungkin ulama-ulama kita yang masuk di sini, atau ada dari kalian nanti akan menjadi legislator ya, semoga kalian bagian dari sini. Nah, adik-adik sekarang di bagian mana? Kalau kalian belum selesai dan masih S1, kalian masih di sini, peningkatan kesadaran publik. Ya, kalian mendakwakan ekonomi Islam. Tetapi kalau adik-adik sudah lulus, ya adik-adik harus masuk di sini, peningkatan kuantitas sumber daya manusia. Ketika kalian selesai, kalian harus berada pada lembaga keuangan Islam. Nah, ini strateginya. Nah, akhirnya lahirlah program utamanya apa? Halal Hub daerah. Nah, ini kan daerah ini kan masih kurang terhadap ini ekonomi Islam. Sertifikasi halal juga masih kurang, kampanye halal lifestyle juga masih kurang, insentif investasi kurang, kerjasama internasional masih kurang. Nah, ada lagi national funding. Nah, ini kan banyak sekali nih. Edukasi untuk usaha mikro, terus literasi UMKM, database UMKM masih kurang, halal marketplace juga masih kurang. Nah, ini ya butuhlah banyak ini. Ini program-programnya KNKS ya. Tapi saya sepakat terkait dengan strateginya terhadap ekonomi Islam, karena ini semua bagian dari strategi untuk mendakwakan ekonomi Islam. Ya, strategi. Nah, saya ada juga nih yang baru-baru tulisan saya lolos di jurnal, ya jurnal nasional aja, tapi saya memberikan kontribusi, walaupun kontribusi itu ini semoga dibaca oleh para regulator. Salah satu usaha saya memberikan terhadap perkembangan ekonomi syariah itu, misalnya saya melihat ada penelitian mengatakan bahwasanya susah sekali untuk orang-orang awam memahami produk-produk perbankan syariah. Nah, misalnya contoh ada namanya produk musyarakah mudharabah. Bagi orang awam, apalagi itu musyarakah, apalagi itu mudharabah. Nah, ternyata ada penelitian mengatakan bahwasanya hal-hal itu menyebabkan masyarakat awam enggan mengambil bank syariah karena term Arabik ya, terlalu mengarabisasi. Nah, banyak itu saya kumpulkan jurnal-jurnal tentang itu, tentang arabisasi produk keuangan syariah. Wah, saya kritik juga di situ. Ternyata memang benar ya. Bagi kalangan-kalangan awam itu susah untuk dicerna. Akhirnya saya buat tulisan mengenai tentang bagaimana istilah-istilah lokal itu menjadi produk keuangan syariah. Tetapi tetap akadnya syariah, tetapi istilahnya ya dipakailah untuk itu. Nah, saya banyak sekali mendapatkan misalnya Tesang di Bugis, terus Mas Sandra Galung itu di Bugis, kalau di Sulawesi Utara namanya Pohuloo, kalau di Sumatera adanya Mawa, kalau di Sumatera Utara ada Pak Jagadai. Jadi ternyata banyak sekali memang istilah-istilah tradisional itu kita bisa boomingkan, terus kita pakai namanya, tapi akadnya harus sama dengan Islam. Tapi memang rata-rata ketika saya lihat hampir sama dengan ini Islam, ya hampir sama. Hanya tinggal kita bisa ini meramunya. Nah, itu kontribusi dalam tulisan saya dari riset. Nah, adik-adik bagaimana? Bisa banyak. Kalian setiap ini ada program prokernya kan? Ya kalian membuat expo, kalian membuat apa lagi? Kegiatan-kegiatan literasi, misalnya kalian mengundang mahasiswa untuk lomba ekonomi Islam, ya boleh. Nah, itu juga salah satu membuat ekonomi Islam maju. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Ya, mungkin ada sesi diskusi ya. Ya, saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih atas materi kita kali ini itu sangat dikenal karena ini yang menjadi pokok kajian dari pembahasan kita sebagai seorang ekonom dan perkembangan ekonomi syariah yang terjadi hingga hari. Yang saya tangkap itu bisa garis besar yang sebenarnya kesadaran teman kita itu sudah ada, namun menjadi pilihan orang. Kita kenapa sampai sekarang kembali ekonomi syariah itu masih sangat jauh dibanding dengan sistem ekonomi lainnya. Saat ini kita bisa memasuki sesi diskusi untuk para peserta yang ingin melakukan tanya jawab kepada pemateri secara langsung bisa menggunakan fitur raise hand pada Zoom ataupun mengetik pada chat box di Zoom. Oke, kita apakah ada yang mau bertanya dari peserta? Dari IAS Kasevoyes TM Bungaya Makassar bisa mungkin diaktifkan kamera dan mikrofonnya untuk menyampaikan secara langsung kepada pemateri. IAS Kasevoyes TM. Atau saya bacakan saja ya, Pak. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iyas dari KCI Voyes TM Bungaya Makassar. Oke, Iyas bisa mungkin sama mana ya sebentar. Oke, saya bacakan. Izin bertanya kepada Bapak Syatir, ruang lingkup ekonomi syariah masih menjadi pilihan oleh beberapa muslim. Apakah yang menjadi inti dan dasar yang harus membuat masyarakat muslim agar ekonomi syariah ini bisa mengakar terutama di masyarakat muslim milenial, Pak? Mungkin sebelumnya bisa dijawab kepada selanjutnya. Oke, terima kasih banyak. Tadi lagi keluar baru kembali, Pak. Terima kasih banyak kepada IAS KC Voyes Sistem Bungaya. Dia antusias sekali terhadap ini ya, diskusi ini. Pertanyaannya, ruang lingkup ekonomi syariah masih menjadi pilihan oleh beberapa muslim ya. Apakah yang menjadi inti dan dasar yang harus membuat masyarakat muslim agar ekonomi syariah bisa mengakar? Apa kalau menurut saya ya inti untuk bisa menjadi inti kita supaya bisa ekonomi Islam itu mengakar. Yang pertama itu kita kembali kepada keluarga kita masing-masing. Maksudnya bagaimana, Pak? Setiap kalian ya, kalau kalian di rumah masing-masing ya kan, kalau kalian mempunyai keilmuan Islam itu sudah cukup untuk bisa bukan lagi memagari ya, maksudnya menjadi dasar utama kita memilih sektor-sektor ekonomi Islam. Maksudnya bagaimana, Pak? Contohnya, misalnya begini, adik-adik tahu kan kalau misalnya kalian punya sektor-sektor itu, misalnya contoh ya, kalian kan pengen makanan halal, ya, karena di keluarga kalian, ruang lingkup kalian itu sudah menerapkan ajaran-ajaran Islam. Akhirnya kalian harus mencari daging-daging yang betul-betul dikelola atau disembelih dengan yang baik. Akhirnya kalian kan akan memilih itu. Misalnya, waduh, ternyata ini yang misalnya kalian pergi ke pasar, kalian lihat, oh ternyata ini pedagangnya langsung potong leher aja tanpa ada ini kan. Dari hal-hal kecil seperti itu, misalnya kalian merasa bahwa oh ternyata ini tidak sesuai dengan Islam. Kalau semua keluarga-keluarga muslim melakukan hal itu, maka itulah yang akan membuat ekonomi Islam juga berkembang. Hal-hal kecil akan merubah menjadi hal-hal yang besar. Ya, penting sekali. Jadi tidak serta-merta itu langsung gagap terhadap produk. Misalnya contoh. Misalnya ada produk baru tren di luar negeri terus masuk ke Indonesia langsung hit sekali, laku. Misalnya contoh ini kan yang baru-baru yang di McDonald misalnya produknya BTS meal ya, apakah sebagai orang muslim kita harus berpikir rasionalis Islamnya itu harus main, Pak. Waduh, apa ini produk meal? Jangan-jangan ada lain-lainnya atau tidak? Ya, kalian harus berasional.
bilang, oh ini jangan sampai ada yang berbeda dari ini ya. Sebagai seorang muslim yang baik harus taat, maksudnya harus mengambil mempelajari resiko ketika saya memakan hal yang tidak maklum, maksudnya tidak ada pengetahuan saya tentang makanan itu bisa mengakibatkan diri saya ya makan yang syubhat, misalnya contohnya. Ya udah, enggan saya beli hal seperti itu. Nah, kalau kalangan-kalangan milenial kan susah. Sedikit-sedikit ketika dia ada produk yang viral, dia langsung ingin beli. Ya kan? Kenapa? Karena ya gagap produk ya. Sedikit-sedikit ada sesuatu yang viral, ke situ langsung. Nah, sebagai orang muslim itu harus pertama itu mainkan rasionalnya, Pak. Dan langsung beli. Misalnya, waduh, ada makanan yang hits itu. Pikir dulu, ini halal enggak? Ini terbuat produk dari mana? Nah, bukan ini pertanyaan-pertanyaan seperti itu bukan untuk menjelekkan sebuah produk, tetapi mainkan rasionalisasi kalian tentang Islam terhadap sesuatu yang lain, sesuatu benda ya. Misalnya kalian lihat, oh ini misalnya kalian lihat HP ini produknya dari siapa? Oh dari Samsung. Oh Samsung dia punya fitur-fitur bagus. Nah pasti kan kalian akan mencari keuntungan dan kelebihan atau kekurangan yang dimiliki produk itu. Nah ini sama. Kalau kalian ingin mengembangkan ekonomi Islam, lihatlah semua produk yang ada di dunia ini memakai rasionalisasi Islam. Lihatlah seperti itu, dan itulah akan mengembangkan sedikit demi sedikit ekonomi Islam. Ya, rasionalisasi kalian harus main. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian sudah jatuh ya luluh terhadap pandangan pertama terhadap produk, itu sudah langsung kalian sudah jatuh pada perangkap ya. Kalian bisa saja kalian makan produk yang tidak kalian ketahui ternyata terbuat dari daging babi misalnya contohnya. Karena kalian bilang, waduh, enak kayaknya ini, ternyata, wih, dari apa? Karena kalian ketika kalian memilih produk itu tadi rasionalisasi kalian tidak main, akal kalian tidak main. Oh ternyata langsung saja sabet comot-comot. Itu. Jadi semua itu akan kembali pada diri masing-masing. Jadi kalau kalian mau kembangkan Islam itu kembali diri masing-masing. Akal kalian harus dipakai lah. Ya, apalah takkilun itu kan sering dikeluarkan karena itu tadi. Ketika kalian pergi ke masyarakat, kalian harus pertanyakan, oh kalau saya masuk, maksudnya kalau saya menabung di bank konvensional, riba enggak ya? Menurut ini banyak ulama mengatakan dari riba, tapi tidak berkah menurut saya. Itu kan rasionalisasi kalian main. Ya, minimal seperti itu. Ya, jadi kalau dalam konsep pemilihan kalian harus memakai rasionalisasi. Nah, ini banyak sekali kalau kalian masuk di ekonomi mikro Islam. Ada ya ekonomi mikro Islam, ya marginal utility dan sebagainya itu kan masuk dalam situ. Nah, kalian harus pakai rasionalisasi itu. Oke. Mungkin saya baca saja nih yang ada di chat ya. Ininya. Iya, Pak, silakan. Ya. Ada lagi dari mungkin ada tanggapan untuk ini? Iya, sebelum saya baca sini. Bisa moderator mungkin? Iya, Pak. Iya, silakan. Jadi begini, Pak. Iya, silakan. Jadi sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa sekali, Pak. Memberikan saya pencerahan terkait ekonomi syariah. Kemudian membuat saya untuk memikirkan strategi lagi untuk mengedukasi beberapa masyarakat, termasuk keluarga, teman-teman, dan apalagi masyarakat-masyarakat sekitar. Nah, Pak, terkait tentang ada pertanyaan yang mungkin sangat urgent bila ditanyakan, Pak, terkait begini, kita mau menabung di bank syariah, cuman bank syariah itu ada beberapa pertanyaan di masyarakat, cuman bank syariah itu ATM-nya jauh misalnya, Pak. Ya. Terus ATM bank konvensional banyak yang dekat, apalagi ATM-ATM yang terkait setor tunai, Pak. Ya. Apakah kalau kita gunakan ATM konvensional atau perbankan konvensional dari segi kartu debitnya, kita gunakan hanya untuk transaksi, Pak. Kemudian untuk menabung itu tetap kita gunakan untuk bank syariahnya. Apakah itu termasuk dalam hal yang diperbolehkan dalam konsep ekonomi syariah atau seperti apa, Pak?
Mungkin Oh itu ya, saja. Ya. terima kasih banyak ya. Pertanyaannya ini namanya ini pertanyaan menjebak ya. Yang saya pertama, saya ini bukan ulama deh. Saya takut memberikan fatwa, apalagi bilang ini. Jangan tanya seperti itu ya. Bilang ini, saya tidak bisa memberikan itu. Saya sudah sering juga mengikuti fatwa-fatwa terkait itu ya. Takut saya nanti mengambil dari saya, waduh jangan ya. Terus, tapi kalau ditanya pribadi, saya tetap juga tidak bisa menjawab kalau walaupun ditanya pribadi, karena memang ini dilematis ya. Tapi kalau yang saya bisa kasih jawaban begini deh, ada jawaban rasional ya, maksudnya rasional begini. Ketika memang ya dari itu tadi yang saya katakan tadi, pangsa pasar Bank Indonesia itu 5% atau 6% di dunia itu karena memang betul-betul taat ya, karena betul-betul taat. Orang masuk di bank syariah karena betul-betul taat. Jadi misalnya ada orang mengatakan, bank syariah itu mahal kianunya, mahal produknya. Contoh kredit di konvensional itu lebih murah daripada murabahannya bank syariah. Itu banyak sekali orang bilang itu, peneliti banyak orang mengatakan begitu. Tetapi saya balik Pak, kalau kalian mau masuk surga, Anda bisa mengeluarkan banyak uang demi misalnya kalian mau beli mobil, kalian bisa mengeluarkan apa saja uang. Tetapi kalau untuk masuk surga dengan fasilitas seperti itu kan tidak mau. Wah, ini rasionalnya tidak main ini. Nah, saya bisa jawab seperti itu deh. Ya. Anda mau masuk surga, tetapi tidak mau mengeluarkan uang, Pak. Tetapi Anda mau pengen ke halalan dunia, tapi tidak mau masuk uang. Ini rasionalnya harus dipakai, kasih begitu deh ya. Kenapa? Nggak bisa besar Islam kalau misalnya hanya begitu pola pikirnya. Kalau misalnya kita tidak berani mengorbankan diri kita demi itu, ya tidak bisa. Rasionalisasinya harus dipakai seperti itu. Nah, sama dengan itu tadi tentang ATM ya. Oh, ini bisa nggak? Ini kalau ini masalah hukum ada tanya. Tetapi kalau hanya masalah dekat dan tidak ya, kalian harus juga kembali ke rasionalisasi keislaman kalian. Kalau hanya sebuah ATM, hanya jaraknya dekat, coba Anda berpikir dalam diri kalian, wah kalau saya pergi jauh banyak tuh pahala aku pergi ke tempat ATM-nya ini Bank Syariah Mandiri. Nah, itu rasionalisasi yang saya bisa saya kasihkan. Tapi kalau masalah hukumnya saya tidak bisa ya, karena hukum itu bukan bukan ahli saya ya, karena hukum ya tahu banyak kaidah-kaidah fikih. Ya misalnya kalau di dalam mutor itu diperbolehkan atau ya ad-dararu la yuzalu bisak ya atau ad-dararu la yuzalu bid-darari dan sebagainya. Atau innamal a'malu binniyat ya, tergantung niatnya, misalnya niatnya untuk cepat supaya memberikan kemudahan bagi orang yang membutuhkan, tapi kan susah, tidak bisa. Itu ranahnya ulama, bukan ranah saya, karena saya akademisi, lebih cenderung ke bisa dikatakan itu tadi penelitian lah ya, saya mengembangkan di situ. Oke, terima kasih. Yas, ada lagi? Oke, makasih banyak Pak atas jawabannya. Syukron, jazakallah khair, sangat mencerahkan. Ya, terima kasih banyak. Nah, saya lanjut pertanyaannya saya Egawati dari Ekis Yayan Bone. Pertanyaan saya dipaparkan terkait 46 negara yang mengerogasi terkait Islamic Finance, sedangkan di Indonesia sendiri pun regulasi kita masih sedikit. Nah, kemudian apa yang sebenarnya menyebabkan regulasi ini rendah, bahkan masih sedikit negara-negara yang menerapkan regulasi terkait Islamic Finance? Juga kemudian langkah seperti apa yang dilakukan sebagai bentuk pengembangan regulasi di Indonesia? Nah, ini pertanyaan yang sangat mendasar. Kita yang memang ini ekonomi Islam, kenapa regulasi sedikit? Karena banyak sekali DPRD yang lolos itu dari orang-orang punya uang. Nah, ini pertanyaan itu jawabannya deh. Dan ini makanya kalau ada di dalam diri kalian salah satu ingin menjadi calon DPR, alhamdulillah semoga diberikan jalan kepada Allah sehingga regulasi-regulasi terkait ekonomi itu tersuarakan. Kalau sedikit orang yang berada di DPR itu membahas ekonomi, sedikit juga yang bahas ekonomi Islam. Ya, itu penting. Apalagi kalau di DPRD yang kecil, itu susah juga. Nah, jadi hal apa yang kita ini ya, misalnya ada salah satu dari kita itu masuk di legislatif, ya jadi itu bisa.
Terus kalau kalian mau menyuarakannya, mau pakai demo dan sebagainya atau mengaspirasikan suara, ya saya yakin kurang susah. Saya yakin susah karena aspirasi kadangkala juga ya di ini kayak keluar klip ini ya. Maksudnya ya keluar telinga kanan masuk telinga kiri. Jadi saya rasa ya enggak bisa ya. Maksudnya bukan enggak bisa, ada cuma ya rugi ya. Kalau menurut saya semakin banyak ya orang-orang ekonomi Islam masuk di legislator, ya semakin banyak pula nanti legitas pemangku kepentingan itu masuk di situ. Nah, salah satu contoh paling cepat ya masuk di ini. Itu tadi, alhamdulillah ini kan presiden ada salah satu ulama, dia membuat banyak ini gebrakan terkait ini, terbentuknya KNKS juga salah satu kontribusinya itu. Nah, itu juga salah satu untuk membuat ekonomi Islam besar. Nah, memang butuh usaha panjang kalau untuk regulasi, karena tidak serta-merta langsung jadi ya. Ini kembali ke mayoritas ya, walaupun kita mayoritas, ternyata DPRD kita tidak mayoritas, ya minor ternyata. Ya, itu fakta yang tidak bisa terelakkan. Nah, jadi kalau mau bagus regulasinya, ya banyak-banyak dari kita yang pergi jadi calon legislatif ya, baru suarakan ekonomi Islam situ. Kalau hanya satu orang ya gimana? Satu orang lawan 74 kursi partai yang lain ya nggak bisa. Jadi minimalnya banyak. Ya, mungkin ada yang ingin dijawab lagi Ega di ini, Egawati? Enggak ya? Saya rasa enggak. Saya lanjut saja kalau tidak dijawab. Terus ada lagi dari Ferry Majene ya, dari Majene, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, apakah ada data mengenai perkembangan ekonomi Indonesia sekian persen dari tahun ke tahun? Ada. Kalian buka di Bank Indonesia, buka situsnya Bank Indonesia, laporan keuangan tahun per tahun ada. Itu ada. Apalagi kalau kalian di OJK sudah tidak aktif. Dulu di OJK itu ada, sekarang tidak aktif. Kalau di ini kalian buka juga di KNEKS itu ada. Nah, jadi setiap tahun alhamdulillah negara kita harus mengeluarkan data. Nah, apa pentingnya data? Data itu untuk memberikan kita perkembangan ekonomi Islam, dan kedua data itu berfungsi untuk senjata untuk kita tahu kemana arah kita. Kalau kita sudah tahu bahwasanya ekonomi Islam itu rendah, nah kita butuh strategi. Kita tidak akan buat strategi kalau kita tidak tahu data dalam diri kita. Nah, makanya data itu penting. Nah, kalau mau cari di mana Pak? Ada di Bank Indonesia. Buka situsnya Bank Indonesia, kalian klik laporan tahunan keuangan syariah ada. Ya. Terus saya lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya, jika memang bank konvensional lebih banyak menguntungkan nilai dari bunga hasil dibandingkan dengan bank syariah, kenapa bank syariah menjadi penunjang pembangunan nasional di era pandemi sekarang? Salah satunya bahwa bank syariah menjadi 6% di bank konvensional. Selain itu, mengenai tentang penguatan ekonomi syariah, salah satunya tentang kerjasama internasional. Nah, pertanyaan saya, apakah kerjasama internasional ini hanya memihak pada konsep syariah? Bagaimana jika nanti kerjasama internasional nantinya itu malah terlibat konsep sistem konvensional? Selain itu, Pak, kita tahu bahwa sekarang booming ekonomi syariah. Pertanyaan saya, Bank Mega Syariah dan beberapa bank lain yang kita kenal konvensional mungkin betul-betul menggunakan konsep ekonomi syariah. Apalagi jujur saya sendiri belum paham betul mengenai konsep bank syariah seperti di bank syariah seperti Bank Mega Mandiri. Ini panjang banget nih. 3 kayaknya pertanyaannya ya. Jadi yang pertanyaan tentang ini ya, jika benar nilai lebih menguntungkan bank konven daripada bank syariah, ya. Terus kenapa bank syariah menunjang ekonomi nasional? Ya, alhamdulillah. Kenapa bank syariah itu kenapa ekonomi syariah itu menunjang pandemi? Yang pertama di negara, di agama-agama lain hanya Islam itu paling komprehensif terhadap filantropi. Apa itu Pak filantropi? Filantropi itu adalah nilai kebaikan kita mengeluarkan uang terhadap orang. Nah, di Islam itu ada namanya zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, di masa pandemi ini hati nurani
orang itu keluarnya minta ampun ya, banyak mengeluarkan banyak mengeluarkan kebaikan-kebaikan hati dalam diri mereka. Nah, itu tidak ada di dalam ekonomi konvensional. Nah, kenapa tidak ada, Pak? Karena namanya motif profit, keegoisan manusia itu yang membuat ya mereka tidak berkembang. Ya memang berkembang, tetapi dia membisnisi orang. Nah, kenapa akhirnya bukti bahwasanya ini menjadi walaupun dari segi produk kita mahal, tetapi kontribusi kita terhadap negara besar karena itu tadi. Islam itu satu-satunya punya perintah direct message ya melalui Al-Quran, itu ada yang namanya memberikan keilmuan terhadap kemiskinan. Anda cari di ilmu ekonomi, apapun rumus-rumusnya itu tidak ada pengentasan kemiskinan itu. Paling CSR, Anda cari di keilmuan, paling bahas tentang produksi, kontribusi dan sebagainya. Itu bahkan kalau kalian cari di ilmu manajemen yang namanya etik itu dipakai untuk motif meningkatkan bisnis. Ini salah ini. Kalau di Islam, kalian menyumbang itu untuk lillahi ta'ala. Kalau etik itu dipakai untuk menguatkan bisnis. Bagaimana misalnya itu? Contohnya bagaimana itu, Pak? Saya kasih contoh. Kalian lihat di Instagram, kalian lihat di TikTok, banyak sekali artis ya menjual etik sebagai pansos. Contoh, misalnya dia jadi gembel, terus memberikan uang, akhirnya ya naik ratingnya. Dia menjual etik itu menurut saya. Etik itu dijual. Jadi orang terhanyut terhadap, jadi kalian itu emosi kalian dipakai untuk menaikkan rating mereka, dan mereka dibayar di YouTube, dibayar di Instagram, dibayar di TikTok. Nah, kalau di Islam, kalau di satu-satunya ajaran agama itu menyeru kepada kebaikan, dan itu harus bukan lahir kepada pansos, tapi lahirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak direct message-nya langsung zakat itu langsung disuruh ya. Innamas shadaqatu lil fuqara, ya itu direct message-nya langsung. Fuqara untuk kepada fakir dan miskin. Anda cari di ilmu ekonomi tidak ada. Ya tidak ada, dan itu salah satu keunggulannya ekonomi Islam. Nah, berbeda kenapa bank syariah itu mahal ininya daripada bunga? Yang pertama, satu, pangsa kita kecil. Ya, pangsa pasar kecil maka membutuhkan operasi yang besar. Nah, Anda pakai ilmu ekonomi pasti paham. Semakin banyak produk, ya semakin murah barangnya. Nah, kita ini minor, Pak, 6%. Ya wajar membutuhkan dana besar untuk mengembangkan ekonomi Islam. Jadi kenapa bilang ekonomi Islam mahal daripada bunga besar? Karena yang pakai ekonomi syariah sedikit, nggak bisa dibandingkan yang banyak. Nah, kalau yang banyak, mereka banyak yang pakai, walaupun produknya sedikit, produknya ada, akhirnya kasih murah. Sama itu kayak es krim banyak yang beli, akhirnya harganya murah. Kalau es krim harganya mahal dikasih naik. Nah, itu logikanya. Bukan di ini. Jadi bukan bank syariah ini bilang sekte, bukan. Karena memang minim pasarnya, Pak. Dan secara ilmu ekonomi itu rasional. Barang yang sedikit pasti harus mahal karena menutupi operasional. Barang yang banyak. Nah, kalau mau bank syariah itu murah, produknya lebih dari bunga basi bank, pilih bank syariah. Banyak yang mau itu, seperti itu. Ya, jadi tidak ada rumusnya deh, kalau mau bank syariah mau maju dikasih murah juga, rugi tahu tidak profesional, maksudnya tidak ini. Ya, itu penting. Nah, ini yang sudah logika ekonomi. Jadi rasional. Jadi Islam memang mengajar kita rasionalisasi ekonomi yang betul dan juga keislaman yang betul. Ya, itu cocok. Nah, ini terkait dengan perjanjian internasional. Nah, ini penting. Nah, sebenarnya ini Adek, perjanjian internasional itu sangat penting. Kenapa? Karena ini akan mengembangkan bidang-bidang yang lain. Misalnya contoh perjanjian internasional untuk pengadaan pariwisata halal atau Muslim friendly travel. Kenapa? Kalau misalnya contoh ya, misalnya ada orang Muslim terus harus bekerja di negara Italia. Kalau tidak disediakan misalnya travelnya tidak bagus, tidak sesuai Islami, kan tidak bagus juga, ya kan?
Nah, ini memang butuh perjanjian, Dek. Nah, kalau misalnya ditahu ternyata di akhir perjanjian ternyata baru ditahu konvensionalnya yang mau diapa ya. Tapi diusahakan ketika ini kan masalahnya yang tahu ini kan para pejabat. Semoga saja pejabat tidak melakukan hal itu. Misalnya dia membuat perjanjian yang tidak diuntungkan oleh bank ini. Tapi saya ingin katakan sama adik-adik bahwasanya jangan terlalu mengecilkan non-Muslim. Karena kenapa? Karena di zaman Rasulullah itu berinteraksi dengan Yahudi pun juga masih ada. Bahkan Rasulullah itu menggadaikan ininya, menggadaikan salah satu barangnya itu ke orang Yahudi. Nah, bukan berarti karena dia dari orang Yahudi semua uangnya halal, tidak, haram, tidak. Karena Rasulullah juga demikian, berinteraksi juga dengan orang non Muslim. Jadi ada suatu sisi, bukan berarti dihalalkan semua, tidak. Ada memang sisi yang dimana kita membutuhkan kaidah ya ad-darurah itu tanzilu manzilata al-hajatu tanzilu manzilata daruriyah ya. Jadi sesuatu kebutuhan hajat ya itu masuk ke ranah darurat ketika kita pada kondisi yang tidak bisa, tetapi itu cash aja lah, tidak bisa kita langsung ya, maksudnya menjudge bahwasanya dengan adanya praktek Rasulullah dia bertransaksi dengan orang Yahudi, terus orang Yahudi itu dikatakan non Muslim dan semua transaksinya haram, tidak juga, tetapi kita juga harus berhati-hati ya, hanya di kondisi-kondisi tertentu saja. Nah itu yang penting. Tapi kalau bertanya tentang hukumnya jangan saya lah ya, nanti salah kasih fatwa bahaya. Terus ada lagi ini, selain itu Pak, kita tahu bahwa sekarang bumi, kalau misalnya pertanyaan saya Pak, Bank Mega Syariah dan beberapa bank lain kita kenal konsep mungkin betul-betul menggunakan konsep ekonomi syariah, apalagi jujur saya sendiri. Kalau misalnya bertanya apakah Bank konvensional memakai konsep ekonomi syariah, saya kurang tahu nih adakah yang sama. Konsep yang bagaimana itu ya saya kurang paham, karena beberapa bank yang lain kita kenal konsep mungkinkah betul-betul menggunakan konsep ekonomi syariah, tidak mungkin ya, karena dia memang pakai bunga ya, ada rate bunga, jadi tidak mungkin dia pakai konsep ekonomi Islam. Cuma bunga banknya rendah kadang-kadang daripada ini bank syariah. Terus izin bertanya, jika memang bank konvensional lebih banyak, sudah nih. Afwan ke absensi. Bismillah, izin bertanya Pak, terkadang muncul keraguan masyarakat mengenai perbankan syariah dilihat dari aspek sumber daya manusianya yang belum sepenuhnya latar belakang ekonomi Islam ya. Bahkan ketika ditanya pihak bank syariah apakah dia berasal dari komunitas syariah, maka katanya 1-2 karyawan memang berasal dari EKIS, sehingga masyarakat menjadi ragu karena disebabkan hal tersebut. Nah, gimana cara kita buat meyakinkan masyarakat dalam mengatasi hal tersebut? Nah, ini caranya banyak. Nah, ini juga tugasnya universitas. Ya, bagaimana dia menciptakan SDM-nya itu betul-betul kompeten di bank. Nah, ini perannya universitas. Nah, cobalah adik-adik, kalau misalnya adik-adik ada di setiap masing-masing universitas, pertanyakan setiap universitas itu apakah di sana memberikan praktikum bank lembaga atau lembaga keuangan lainnya. Kalau tidak ada, berarti itu menjadi sebuah pertanyaan. Berarti kalian tidak mempunyai skill tentang bank, ya. Jadi ketika kalian masuk ya sudah. Itu yang penting. Kompetensi itu juga lahir dari bagaimana kurikulum sebuah universitas, ya. Nah, minimal itu kalian diberikan pengetahuan tentang lab, misalnya lab perbankan atau lab bank syariah, itu harus ada. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya tidak ada labnya seperti itu, maka orang perbankan syariah itu tidak paham. Bilang, waduh, orang masuk, orang tidak tahu. Ini juga yang kedua salahnya, jarangnya universitas itu jalan-jalan kepada bank-bank. Ya, jadi memang ada ada miss. Nah, ini juga saya juga nih di UIN itu menjadi dilematis. Kenapa? Karena berapa kali itu kalau bank syariah mandiri mau sekali kasih pindah itu
pembayaran SPP-nya ke Bank Syariah Mandiri dulu. Nah, itu tidak jadi karena apa namanya? Anda tahu lah regulasi dari pusat itu. Itu bahaya. Nah, jadi kalau kita mau membuat memang Bank Syariah itu maju, yang pertama tingkatkan kompetensi adik-adik juga. Yang kedua, peran universitas memberikan kompetensi terhadap ini. Nah, di sini kan banyak dari Palopo dan sebagainya tuntut para pemangku kepentingan yang ada di universitas untuk menjalin kerjasama dengan bank. Ya, terutama dalam bidang kerjasama magang, ya kan? Kalau misalnya universitas tidak memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk magang di Bank Syariah, nah itu dipertanyakan, berarti universitas tidak melakukan apa-apa, ya kan? Jadi kalian kan ini ada di Palopo, ada di ini, ya kalian kan ini lembaga ya, kalian ya harus menyuarakan itu. Misalnya contoh, saya ini salah satu pengembangan kurikulum di UIN, setiap tahun itu saya kritisi itu dulu ya. Sebelum ini alhamdulillah kan ini dapat akreditasi A karena saya sudah mengkritisi, ternyata ini kurang. Akhirnya saya sudah berpikir, memang harus magang itu dikoordinir baik-baik. Saya suarakan kepada kajur saya bilang begini, harus ada magang di sini, di Basnas sekarang, harus ada di BMT, harus ada di mana lagi, harus ada di IZI dan sebagainya. Karena jangan sampai orang yang kurang pengalaman secara institusi itu tidak ada. Nah, itu harus dikritisi, dan adik-adik juga yang misalnya di Pare-Pare, kritisi juga ininya, ketua jurusannya, dan itu bilang sama ketua jurusannya, bilang, Pak, masakah kami tidak diberikan lab perbankan syariah, sedangkan jurusan kita perbankan syariah, atau misalnya lab kita tidak diberikan ini, kok misalnya contoh ya, Pak, kok saya di ini, contoh ya, ini juga ada satu kasus terjadi di PNS sekarang sama tahun-tahun lalu, itu sudah 2 kali lulus itu dari alumni UIN, itu ada yang namanya analisis laporan keuangan syariah, ya, analisis laporan keuangan syariah, konsentrasinya posisinya itu ekonomi syariah. Pertanyaannya, apakah sudah ada mata kuliah analisis laporan keuangan syariah di masing-masing prodi? Itu saya ada teman itu saya menyuarakan seperti itu, kasih masuk itu mata kuliah. Nah, ini juga kalian sebagai mahasiswa tanya, bilang, Pak, ada di PNS dibuka lowongan ini, kenapa tidak ada ininya mata kuliahnya ini? Itu ada harus tajam kritis seperti itu, ya. Saya juga itu kalau di prodi saya itu kalau tidak ada yang tidak semestinya dari ekonomi itu saya kritisi kajur saya dan sekjur saya kalau tidak sesuai, karena itu penting untuk perkembangan kalian. Karena ini pertanyaannya, karena Bank Syariah kok merekrut bukan non ini ekonomi syariah, ini hal yang tidak logis menurut saya. Nah, 4 tahun kalian diajar tidak lolos di situ, itu ini namanya tidak logis. Nah, tuntutlah adik-adik di setiap ininya, di setiap prodinya untuk memberikan kompetensi bagi kalian. Misalnya lab perbankan syariah, lab akuntansi syariah. Jangan pakai lab akuntansi. Kenapa? Karena kalau lab akuntansi itu masih campur. Pelajari lab akuntansi syariah. Kenapa beda, Pak? Karena akuntansi syariah itu anunya beda lagi. Caranya penentuan akunnya beda lagi, jurnalnya beda, ya. Nah, apalagi ya lab Basnas buat untuk mereka, lab Basnas kok bisa, ya kan setiap tahun ada namanya zakat fitrah. Masa Basnas tidak di kampus UIN tidak ada Basnasnya, lab Basnasnya, tuntut itu, ya kan. Nah, apalagi misalnya kalian magang di mana, di badan wakaf, kok tidak ada wakaf. Itu yang penting. Kompetensi ini supaya kalian ketika lulus, ada yang kalian bisa bawa, terus kalian bisa kerja di tempat itu, bank syariah dan sebagainya, ya. Terus apa lagi ya? Mungkin ada lagi ini, Herlina, ada ingin didiskusikan? Enggak ada ya? Sudah. Kayaknya sudah cukup ya, nggak ada lagi. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
Ya, sepertinya sudah tidak ada ya Pak ya. Ya, boleh kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan raise hand, kalau nggak ada bisa dilanjut. Nggak ada ya? Ya, sepertinya sudah tidak ada Pak. Ya, oke. Kalau ya boleh lanjut, saya berikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas diskusi yang panjang yang diberikan oleh pemateri. Sangat banyak hal yang bisa kita petik pada pemaparan materi pada hari ini, terutama mengenai perkembangan ekonomi syariah di Indonesia khususnya. Apalagi saat ini kita masih terkendala banyak hal, terutama dalam hal edukasi, research, pertumbuhan institusi, serta literasinya juga masih sangat kurang. Oleh itu, hal yang bisa saya tangkap dari pemateri tadi yang mengatakan kalau untuk meningkatkan keuangan syariah ataupun ekonomi syariah yang harus diawali itu dari diri sendiri. Kita harus selalu bertindak sesuai dengan rasionalitas Islam itu. Oke, berhubung juga waktu sudah menunjukkan 10.39 dan sesi materi ini saya kira sudah selesai. Jika ada pertanyaan dan diskusi lebih lanjut kepada pemateri, saya kira bisa dilakukan secara personal. Adapun link atau informasi komunikasi yang bisa diakses kepada pemateri akan dibagikan ke grup selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Syatir Sofyan untuk waktunya dalam meluangkan dan memberikan ilmu kepada kita semua. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada steering committee. Waalaikumsalam. Warahmatullahi